Pernah kepikiran gak sih apa ya bedanya cara orang kaya pakai HP dibandingin sama kita-kita? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar rahasianya. Ini bukan soal aplikasi mahal atau gadget canggih loh, tapi soal mindset yang bisa ngubah teknologi jadi mesin duit. Yuk kita mulai. Gini deh, coba bayangin, teknologi itu kayak pisau. Kalau dipegang koki ya jadi hidangan yang luar biasa, tapi kalau di tangan yang salah bisa bahaya kan? Nah, HP yang lagi kamu pegang sekarang itu juga sama, netral. Mau jadi alat produktif atau cuma buat buang-buang waktu, itu pilihan kita sendiri. Terus bedanya di mana dong? Semuanya itu balik lagi ke satu hal yang paling dasar yang jadi fondasi dari semua keputusan mereka, yaitu pola pikir atau mindset. Coba kita dalemin yuk perbedaan krusial ini. Nah, lihat deh kontrasnya. Di satu sisi, banyak dari kita ngelihat teknologi itu cuma buat hiburan, nonton series, main game, scrolling media sosial tanpa tujuan. Ini namanya konsumsi pasif. Di sisi lain, ceritanya beda banget. Teknologi itu dipakai sebagai leverage atau daya ungkit. Tujuannya bukan buat habisin waktu, tapi justru buat melipat gandakan hasil dari setiap detik yang kita punya. Jangan salah sangka ya, santai sambil scrolling itu boleh banget kok. Kita semua kan butuh istirahat. Tapi pertanyaannya, setelah sejam scrolling, apa yang kamu hasilkan? Mindset orang kaya itu bukan anti hiburan, tapi mereka sadar banget soal prioritas. Fokus utama mereka itu membangun. Entah itu membangun audiens, membangun produk, atau membangun sistem. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Gimana caranya mindset tadi diubah jadi aksi nyata? Ada dua senjata andalan yang selalu mereka pakai. Leverage alias daya ungkit dan otomatisasi. Kita bedah satu-satu ya. Nah, ini dia keajaiban dari leverage. Biasanya kan penghasilan kita itu terikat sama waktu. Kerja 8 jam, ya dibayar buat 8 jam. Teknologi itu bener-bener merusak aturan main itu. Bayangin deh, seorang content creator. Dia bikin video cuma sekali, tapi video itu bisa ditonton jutaan kali dan ngasilin duit terus-terusan. Bahkan pas dia lagi tidur. Itulah yang namanya leverage. Coba kita berandai-andai sebentar. Kamu luangin waktu seminggu penuh buat bikin satu aset digital yang berkualitas. Mungkin sebuah e-book, kursus online singkat, atau template desain. Cuma satu karya aja. Terus apa yang terjadi? Aset yang satu itu sekarang kerja buat kamu 24 jam nonstop. Bisa diakses sama ribuan orang di seluruh dunia di waktu yang bersamaan. Kamu kerjanya cuma sekali, tapi aset itu terus-terusan ngasih manfaat dan ngasilin pemasukan. Gila kan? Itu kekuatan skala. Kemampuan buat melayani ribuan orang dengan usaha yang sama kayak melayani satu orang, inilah kekuatan teknologi yang sebenarnya. Dampak yang kamu hasilkan itu jadi berlipat ganda, ngelewatin batasan ruang dan waktu. Ini benar-benar game changer buat menciptakan kekayaan. Senjata kedua, otomatisasi. Gini deh mikirnya, orang kaya itu paling malas ngerjain hal yang sama berulang-ulang. Kalau ada tugas misalnya balesin email yang isinya mirip-mirip atau ngejadwalin postingan, mereka nggak bakal lakuin itu manual. Mereka bakal cari cara supaya sistem atau software yang ngerjain itu buat mereka. Ingat prinsip ini, selama bisa dibikin otomatis, ia otomatiskan. Setiap pekerjaan manual yang kamu hilangkan, itu bakal ngebebasin aset kamu yang paling berharga, waktu dan energi otak. Waktu itu bisa kamu pakai buat mikir yang lebih strategis, bikin inovasi baru, atau ya sekedar istirahat. Dan yang menarik, mindset ini tuh ternyata nggak berhenti cuma di cara cari duit. Ini meluas jadi sebuah filosofi tentang gimana seharusnya teknologi itu dipakai buat kebaikan umat manusia. Visinya lebih besar lagi. Ada sebuah ide keren yang disebut teknologi untuk kemanusiaan atau istilahnya marketing 50. Intinya, simple banget. Teknologi itu ada buat ngebantu manusia, bukan sebaliknya. Tujuannya ya buat bikin hidup kita lebih baik, lebih gampang, lebih berarti, bukan malah nambah-nambahin stres dan keribetan. Jadi bayangin deh, semua alat canggih ini, AI, data, sistem otomatis, bukan sebagai pengganti manusia, tapi sebagai asisten super yang bantu kita buat jadi versi terbaik dari diri kita. Teknologi seharusnya membebaskan kita biar bisa jadi lebih manusiawi lagi. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya ini bisa diterapin ke hidup kamu. Yuk kita refleksi sebentar. Apa langkah nyata yang bisa kamu ambil mulai hari ini? Saya tantang kamu buat jujur sama diri sendiri. Coba deh, cek HP kamu sekarang, lihat laporan screen time-nya. Aplikasi apa sih yang paling banyak makan waktu kamu seminggu terakhir? Coba sebutin dalam hati. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang lebih nusuk. Apakah aplikasi itu bikin kamu tumbuh
Jadi lebih pinter, lebih sehat, lebih jago, atau cuma bikin waktu kamu hilang gitu aja? Gak usah dijawab ke saya, cukup jujur aja sama diri sendiri. Kalau jawaban tadi bikin kamu agak gak nyaman, itu pertanda bagus. Artinya, kamu siap buat berubah. Yuk, kita bikin komitmen bareng-bareng. Tulis di kolom komentar, teknologi untuk tumbuh. Ini bukan buat saya, tapi buat mengingat ke diri kamu sendiri setiap kali kamu ragu bahwa kamu udah milih jalan yang beda. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran terakhir. Teknologi itu sendiri nggak akan pernah bikin kamu kaya. Yang bakal mengubah segalanya adalah keputusan kamu. Keputusan-keputusan kecil setiap hari. Mau mengonsumsi atau menciptakan, mau scrolling atau membangun, pilihannya ada di tangan kamu.